Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita kembali membahas prequel cerita sebelumnya. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur filmnya. Yuk kita mulai film Godzilla King of the Monster. Film berawal saat Emma melihat peristiwa di Francisco di tahun 2014 di mana di sana terjadi pertempuran antara Godzilla melawan Mothra. Singkat cerita, Maddie, anak dari Emma, secara diam-diam mengetik balasan email dari ayahnya. Di saat merekak sarapan, tiba-tiba tanah berguncang dan terdengar suara mengerikan. Emma adalah karyawan senior Monarch yang terletak di Yunnan, China. Emma sedang meneliti sesuatu, kemudian Emma bergegas memasuki pos penelitian Monarch. Ternyata terdapat larva super besar yang bergerak-gerak, lalu keluarlah makhluk raksasa yang mereka sebut Titanus Mothra atau Madra, lalu mereka memasang jaring penahan namun Mothra mengamuk sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan mereka yang tiba-tiba rusak seperti ada yang sengaja merusaknya. Mothra mengamuk dan di saat kritis Emma memutuskan mendekati Mothra. Maddie yang khawatir menerobos mendekati Emma. Di saat Mothra mendekatkan wajahnya ke arah Emma, Emma memencet tombol di alatnya. Alhasil alat itu mampu menenangkan Mothra. Maddie mencoba menyentuh Mothra. Sesaat terjadi ledakan di tempat para ilmuwan, lalu muncul beberapa orang menembaki para ilmuwan, lalu scene berpindah di tempat Dr. Serizawa dan Vivin sedang menghadapi sidang. Pemerintah memaksa Monarch untuk membunuh semua monster, namun Dr. Serizawa bersikeras bahwa membunuh para monster adalah tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titanic, lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari ponselnya. Mereka bergegas meninggalkan ruang sidang. Lalu scene berpindah di tempat Mark, suami Emma. Dia ditemui oleh rombongan. Dr. Serizawa memberi kabar Emma dan Madison ditangkap. Vivian yakin teroris itu mengincar alat yang diciptakan Emma. Mark kaget, dia mengenal nama alat itu Orca, namun prototipe Orca sudah sempat dihancurkan namun dibuat ulang oleh Emma. Alat itu mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak Orca. Mereka yakin Emma dan Maddie masih selamat dengan Orca di tangan mereka. Mereka takut Orca disalahgunakan untuk hal yang jahat. Mark membantu monarki menemukan Orca dan keluarganya. Di atas pesawat, asisten Serizawa menunjukkan Orca milik Emma yang membuat sinyal Orca mampu memancing, mengusir atau menenangkan para monster. Serizawa tidak tahu kombinasi bioakustik Titans yang mana yang digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar bisa melacak gelombang Orca. Mark kaget temuan monster Monarch. Serizawa berkata ada 17 monster dan akan terus bertambah. Mark bertanya kenapa Monarch tidak membunuh monster itu. Serizawa yakin ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari monster itu. Singkat cerita, sampailah mereka di Kastil Bravo, markas Monarch di Bermuda. Di dalam markas Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma. Ia kelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah. Ia terobsesi memulihkan tatanan alam. Lalu scene berpindah di pos 32 Monarch di Antartika. Di sana rombongan Alan membawa Emma dan Maddie lalu membantai semua pegawai Monarch. Terdapat sesosok makhluk raksasa yang membeku. Ia bernama Zero. Jonah berusaha membangkitkan monster itu. Lalu scene pindah ke Kastil Bravo. Di sana terjadi getaran gempa, dan ia adalah Godzilla yang mendekai tempat itu. Saat senjata dan dinding dipersiapkan, Mark menghentikannya dan meminta untuk membuka dinding tersebut. Godzilla pun pergi menuju Antartika. Mark langsung menyusulnya. Sementara itu Jonah menyadari kedatangan Monarch dan mempercepat kinerja. Singkat cerita, Mark telah sampai, namun disambut dengan serangan. Mark yang melihat keluarganya segera menghampirinya. Saat Maddie menghampiri ayahnya, ibunya melarangnya, dan Emma menekan tombol bom. Monster pun berhasil dibangkit, dan Emma bersama Jonah pergi. Dari atas, Emma membuat monster tersebut marah dengan mengotak-atik Orca, hingga rombongan Serizawa terpojok. Lalu muncullah Godzilla, pertarungan pun terjadi, Vivin pun termakan oleh monster Zero. Lalu datanglah tim Monarch menembakinya, Zero pun terbang ke atas. Singkat cerita, di markas tim Monarch, melarang keberadaan tim Jonah yang terletak di Isla de Mara di Meksiko. Lalu terdapat video call dari Emma. Emma mengakui perbuatannya. Monarch terlihat geram dengan ulah Emma, lalu tim Jonah mematikan sistem pertahanan pos di Isla de Mara dan menyuruh Emma membangkitkan monster yang ada di sana. Emma bimbang karena masih banyak penduduk yang belum dievakuasi. Emma pun menekannya, ledakan pun terjadi, dan muncullah monster Rodan, menyerang pesawat Monarch.
Monarch pun berusaha memancing Rodan untuk menuju Monster Zero. Dua monster pun saling bertarung, pesawat pengangkut warga dikejar oleh Rodan, dan rudal oksi diluncurkan. Usai para warga berhasil selamat, monster mendekati pesawat Monarch, namun Godzilla menolongnya. Lalu tibalah rudal menghancurkan tempat tersebut. Usai ledakan terlihat Zero muncul dari dalam laut. Dari radar tim Monarch melihat Godzilla sudah mati. Zero pun berteriak dan perlahan semua monster bangkit. Sin pun berpindah ke hutan hujan di Yunnan, China. Kepompong Mothra bereaksi dan perlahan keluar sesosok makhluk raksasa, berbentuk kupu-kupu dengan sangat besar. Singkat cerita, Monarch kembali menyusun rencana, dan Chen menjelaskan bahwa Zero bukan dari tatanan alam, melainkan jatuh dari langit. Chen pun juga berkata dia adalah alien yang bernama Ghidorah yang ingin menghancurkan bumi. Mark menjelaskan perilaku monster di seluruh dunia yang mengamuk bukanlah kebetulan namun merespon sesosok alfa dengan tiadanya Godzilla. Kini Ghidorah sebagai alfa baru, semua monster menuruti perintah Ghidorah. Ghidorah lah yang harus dihentikan. Sementara itu Emma mulai sadar Ghidorah bukan menyeimbangkan tatanan alam tetapi menghancurkan bumi. Emma berencana menyiarkan Orca melalui radio. Sementara itu Mark berusaha mencari keluarganya dengan sendiri. Saat Mark pergi, ia melihat cahaya dari langit. Ia adalah Mothra, yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Godzilla pun masih hidup namun sangatlah lemah. Mark pun membawa bom nuklir ke tempat sinyal Godzilla. Singkat cerita, Medi mencuri Orca dan pergi. Di kapal rombongan Serizawa menemukan peradaban kuno. Sementara itu Medi pergi ke lapangan bisbol. Di ruang kontrol, Medi menyalakan Orca. Serizawa pun menemukan Godzilla yang terbaring, kapal pun dalam kondisi tidak sehat, dan bom nuklir harus diletakkan manual. Namun radiasi nuklir di dekat Godzilla sangatlah berbahaya, Serizawa pun akan melakukannya sendiri. Sementara itu Medi berhasil membuat para monster tenang, dan Serizawa mengucapkan perpisahan lalu pergi menghampiri Godzilla. Saat menyetel bom waktu, Godzilla melihatnya, dan Serizawa menyentuhnya. Lalu meledaklah bom itu, hingga membuat kapal selam Mark terhempas ke permukaan. Muncullah pusaran dengan Godzilla yang jauh lebih besar. Mark pun memutuskan membantu Godzilla. Sementara itu Emma mencari Medi. Di lokasi Medi awan gelap menghampirinya. Lalu terlihatlah Ghidorah menghancurkan tempat itu, dan mengejar Medi yang membawa Orca. Lalu muncullah Godzilla menghantam Ghidorah. Pertarungan dua monster pun terjadi. Mark turun mencari Medi, dan menemukan Orca. Mothra pun muncul dari atas membantu Godzilla, namun dihadang oleh Rodan. Pertarungan empat monster pun terjadi. Emma pun datang menghampiri Mark. Mereka berdua pun mencari Medi bersama. Radiasi pun semakin kuat. Mothra pun berhasil menyudutkan Rodan. Lalu Mark menemukan Medi tak berdaya. Mereka melihat Godzilla dibawa terbang dan dijatuhkan oleh Ghidorah. Godzilla pun jatuh tak berdaya. Namun Mothra langsung menyerang Ghidorah. Tapi Ghidorah berhasil menyerang balik. Mothra pun hancur. Sementara itu Mark masih memperbaiki Orca. Orca pun berhasil nyala kembali. Emma memutuskan membawa Orca pergi, memancing Ghidorah. Mark dan Medi hanya bisa melihatnya. Mobil Emma terbalik terkena serangan Ghidorah. Saat Ghidorah mendekati Emma, datanglah Godzilla. Dengan radiasi tinggi, Ghidorah pun terbakar akibat radiasi. Para Titan pun mengepung Godzilla. Terlihat Behemoth, Mutu betina, Rodan, dan Methuselah. Mereka para monster tunduk di hadapan raja mereka. Sin berpindah ke sebuah berita, yang memberitakan Monarch ke publik, dan ekosistem alam telah kembali. Hal positif dari kemunculan para Titan, membuat alam jauh lebih baik, dan berita lain memberitakan para Titan mendekati Skull Island. Film berakhir saat Jonah masih di Isla de Mara membeli potongan kepala Ghidorah.